Sudut, Bu. Sudut. Ya, jadi apa sih itu sudut? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu, apa, Bu? Sesuatu yang aku tahu sudut dinding. Nah, jadi sudut itu dua garis lurus yang dihubung pada satu titik yang akan membentuk Bertemu dengan garis berwarna kuning pada suatu titik yaitu titik berwarna merah, maka jarak antara garis pink dan garis kuning ini membentuk sudut. Bagian dari garis kuning yang ditunjukkan oleh panah dan bagian dari garis pink yang ditunjukkan oleh panah. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu. Iya, Ibu. Siap. Nah, garis yang berwarna kuning ini disebut apa? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Sudutnya ya, Bu. Sisi. Kurang tepat ya anak-anak. Jadi garis yang berwarna kuning ini disebut kaki sudut. Oh, Kaki. tangannya mana, Bu? Sudut. Nah, kalau garis yang berwarna ungu ini disebut apa anak-anak? Tangan sudut. Alas sudut. Tangan. Sama ya, itu juga disebut kaki sudut. Lo bukan tangan, Bu. Ada dia nggak punya tangan. Nah, kenapa disebut kaki? Karena dia sama bentuknya seperti garis ini. Oh, beda warna aja. Nah, kalau yang titik merah ini disebut apa? Betul, Bu. Titik sudut. Nah, titik sudut. Nah, manakah yang disebut sudut? Itu. Disebut Sudut. Oh, sampai sini paham? paham. Pahimna. Nah, di sini Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Ada yang tahu tidak sudut itu terbagi menjadi berapa macam? Tiga. Apa saja? Jadi, gambar yang di depan ini menurut anak-anak Ibu merupakan contoh dari sudut apa? Kenapa anak Ibu bisa mengatakan kalau ini sudut tumpul ataupun lancip? Lebih dari sudut derajat. Ya, benar ya. Jadi ini merupakan contoh sudut tumpul. Nah, kalau sudut lancip, ada yang tahu berapa ukurannya? Kalau sudut siku-siku, ya. Ibu akan menunjuk dua orang dari kalian untuk menggambarkan sudut ya. Jadi kita boleh maju depan. Gambarnya boleh Menular. coba gambarkan sudut lancip. Kan 2002 udah tua. Setahun.
Anak-anak perhatikan teman ya. Ini benar atau tidak? Nah, untuk contoh satu lagi, Afra boleh ini benar atau tidak? Benar. Baik, semuanya benar ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak ini? Tidak ada, Bu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bunyi dan perabatan bunyi. Nah, sebelumnya anak-anak ibu ada yang tahu apa itu bunyi? Tempat kita tinggal, Bu. Selain suara, Nada. selain nada, Kalau kira bunyi. jadi bunyi itu adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Nah, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemudian bunyi berasal dari sumber bunyi, yang mana sumber bunyi itu merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Beberapa contoh bunyi itu misalnya seperti alat musik, suara radio dan televisi yang dinyalakan, dan suara kereta api yang sedang berjalan. Nah, ada yang tahu anak-anak ibu apa-apa saja sifat dari bunyi? Tidak ada, Bu. Nah, jadi ada 3 sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu bunyi memerlukan media atau medium yang merambat. Perhatikan ya anak-anak ibu. Nanti kita Nah, kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Ya, Dan Bu. yang ketiga, Dapat dibiaskan. Biasa. Nah, melalui apa saja bunyi itu dapat merambat anak-anak ibu? Ya, Kalau dipukul. angin atau gas? Air. Melalui air.
Air. Kayak mana, Bu? Kayak cair. Nah, jadi contoh dari perlambatan bunyi yang melalui zat padat itu apa? Ada yang tahu? Bintang katanya Bu, betul nggak Bu? Iya, bisa. Baru Bu. Kemudian contoh yang lainnya itu suara yang terdengar saat kita memainkan kaleng atau benang. Nah, di sini Ibu ada medianya. Coba kira kalau tidak maju, katakan apa itu? Ini lembar kaleng. Ini aku ngomong bisa. Kue cubit. Kue cubit buatan rumah. Bu, mari Bu saja. Ini kan kelapa kaleng nih kamu. Jadi ini ada batasannya atau kayak mana? Jarak-jarak Dia bisa menghantarkan suaranya ini melalui benang dan kaleng ini. Ini ada jalan yang ada Bu. Salah aku dari tua kali dulu. Keluarlah satu luar satu dalam, dengar enggak? Jadi merupakan contoh dari perlambatan bunyi melalui zat padat ya. Kalau contoh perlambatan bunyi melalui zat air, ada yang tahu? Ya, bisa jadi. Nah, jadi contoh dari perlambatan bunyi cair itu bunyi dapat melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian embernya itu dipukul menggunakan batu. Kan bukan dilempar. Garu-garu apakah ada yang ingin anak-anak itu tanyakan? Tidak, Bu. Berarti kalian sudah paham semuanya? Coba Marta simpulkan materi belajar kita. Hari ini kita belajar tentang sudut dan bunyi. Bunyi terdapat dari udara, air, dan benda padat. Kemudian sudut terbagi jadi Jadi tiga. yaitu sudut lancip,